karakteristik kurikulum Australia. Kurikulum Australia berisi tentang hak untuk mendapatkan bagi setiap siswa Australia. Hal-hal yang terkait meliputi hal-hal dasar untuk mencapai sukses, belajar seumur hidup, dan partisipasi dalam masyarakat Australia. Hal ini berarti bahwa kebutuhan dan kepentingan siswa akan bervariasi, sehingga sekolah dan guru akan merencanakan kurikulum berdasarkan kebutuhan dan kepentingan tersebut. Kurikulum Australia juga mengakui perubahan cara di mana siswa akan belajar, dan ada berbagai tantangan-tantangan yang akan terus membentuk pembelajaran mereka di masa yang akan datang. Kurikulum Australia pun akan dikembangkan untuk semua area pembelajaran dan mata pelajaran yang akan ditetapkan dalam Melbourne Declaration, awalnya untuk bahasa Inggris, matematika, IPA atau sains, dan sejarah. Dilanjutkan dengan geografi, bahasa, seni, ekonomi, bisnis, dan kewarganegaraan, pendidikan, kesehatan, dan olahraga, serta teknologi informasi dan komunikasi. Kurikulum Australia menetapkan apa yang harus dipelajari oleh siswa melalui spesifikasi isi kurikulum dan pembelajaran yang diharapkan pada nilai sekolah mereka melalui spesifikasi standar prestasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang struktur pembelajaran matematika di negara Australia. Struktur pembelajaran matematika di Australia didasarkan pada kerangka kerja nasional yang dikenal sebagai Australian Curriculum. Australian Curriculum menyediakan pedoman yang konsisten untuk pengajaran dan pembelajaran matematika di seluruh negara bagian dan teritori di Australia. Berikut adalah gambaran tentang struktur pembelajaran matematika di Australia. Yang pertama, ada kurikulum pendidikan dasar atau primary education. Matematika diajarkan secara terstruktur mulai dari tahun pertama hingga tahun ke-6 atau usia sekitar 6 hingga 12 tahun. Kurikulum matematika pada tingkat ini mencakup berbagai topik, termasuk konsep dasar aritmatika, geometri, pengukuran, dan statistik. Fokus awal adalah pada pengembangan pemahaman dasar tentang operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Siswa juga mempelajari pemahaman tentang konsep bilangan, pecahan, desimal, persentase, geometri dasar, dan pengukuran. Nah, yang kedua ada kurikulum pendidikan menengah atau secondary education. Di tingkat ini, mata pelajaran matematika menjadi lebih khusus dan kompleks. Siswa biasanya mempelajari matematika pada berbagai tingkat, seperti matematika umum atau general mathematics dan matematika lanjutan atau advanced mathematics. Topik-topik yang diajarkan meliputi aljabar, trigonometri, geometri, statistik, dan kalkulus. Siswa yang merencanakan melanjutkan studi di perguruan tinggi sering mengambil kursus matematika yang lebih tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk. Yang ketiga ada Australian Tertiary Admission Rank atau ATAR. Siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi biasanya mengambil ujian akhir yang disebut ATAR atau Australian Tertiary Admission Rank. Hasil ATAR sangat mempengaruhi penerimaan ke perguruan tinggi dan kursus matematika yang lebih tinggi seringkali diperlukan untuk mendapatkan ATAR yang tinggi. Kemudian ada program pendidikan tambahan. Selain kurikulum inti, ada program-program pendidikan tambahan yang ditawarkan di berbagai sekolah dan lembaga pendidikan di Australia. Program ini bisa mencakup mata pelajaran pilihan yang lebih khusus atau program akselerasi untuk siswa yang berprestasi tinggi dalam matematika. Kemudian ada penggunaan teknologi. Di era modern, teknologi seperti perangkat lunak matematika, kalkulator grafis, dan komputer sering digunakan dalam pengajaran matematika di Australia untuk membantu siswa memahami konsep-konsep matematika yang lebih kompleks. Nah, setelah kita melihat penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa struktur pembelajaran matematika di Australia sangat berfokus pada pengembangan pemahaman matematika yang kokoh dan keterampilan berpikir kritis. Selain itu,
Kurikulum ini didesain untuk mempersiapkan siswa untuk masuk ke berbagai bidang studi di masa depan yang membutuhkan pemahaman matematika yang baik, seperti pengetahuan teknologi, teknik, dan bisnis. Beberapa hal yang dapat diimplementasikan berikut adalah: yang pertama, pendekatan berbasis keterampilan. Kurikulum Australia menekankan pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti keterampilan berpikir, kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Hal ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum Indonesia untuk mempersiapkan siswa menghadapi tuntunan dunia kerja modern. Yang kedua, pengajaran diferensial. Pendekatan pengajaran yang mempertimbangkan perbedaan individual siswa dapat diadopsi dari kurikulum Australia. Ini memungkinkan guru untuk memberikan bimbingan dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Yang ketiga, pengembangan karakter dan keterampilan hidup. Kurikulum Australia seringkali memasukkan aspek pengembangan karakter dan keterampilan hidup, seperti keterampilan sosial, emosional, dan kepemimpinan. Hal ini penting untuk membentuk pribadi yang lebih terampil dan beretika. Selanjutnya yang keempat, pendekatan interdisipliner. Kurikulum Australia mendorong integrasi antar mata pelajaran, memungkinkan siswa untuk melihat hubungan antara berbagai bidang studi. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman holistik siswa terhadap materi pelajaran. Yang kelima, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Integrasi teknologi dalam pembelajaran adalah aspek penting dari pendidikan modern. Kurikulum Australia seringkali mempromosikan penggunaan teknologi untuk meningkatkan pengalaman belajar. Hal ini dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan teknologi di Indonesia. Yang keenam, penilaian formatif dan sumatif. Pendekatan penilaian yang seimbang antara penilaian formatif sepanjang proses pembelajaran dan penilaian sumatif atau akhir periode dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pencapaian siswa. Yang ketujuh, pengembangan literasi dan numerasi. Fokus pada pengembangan literasi atau kemampuan membaca, menulis, dan memahami teks, dan numerasi atau kemampuan matematika. Dari kurikulum Australia dapat diadopsi untuk memastikan bahwa siswa memiliki keterampilan dasar yang kuat. Yang terakhir, pendidikan lingkungan dan berkelanjutan. Aspek pendidikan lingkungan dan keberlanjutan dari kurikulum Australia dapat diintegrasikan untuk membentuk kesadaran dan tanggung jawab lingkungan di kalangan siswa. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap implementasi perlu mempertimbangkan konteks dan kebutuhan lokal, serta memastikan bahwa pendekatan dan materi yang diadopsi relevan dan bermanfaat bagi siswa Indonesia. Nah, demikian sedikit penjelasan dari kami tentang kurikulum dari negara Australia. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak mengenakan bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.